Semua bermula dari ambisi Teguh yang tak terbendung. Sebagai pendaki paling berpengalaman di grupnya, ia berhasil meyakinkan keempat sahabatnya, Rian yang skeptis, Fajar yang ceria, serta Laras dan Dinda yang baru pertama kali mendaki gunung tinggi untuk menaklukkan atap Jawa Barat, Gunung Ciremai. "Percaya sama gue," ujar Teguh saat mereka berkumpul di base camp Linggarjati. "Ciremai itu mistis. Cuma buat orang yang niatnya kotor. Kita di sini cuma mau cari matahari terbit." Pendakian dimulai pada pagi yang cerah. Teguh memimpin di depan dengan penuh percaya diri. Namun, saat mereka melewati pos 3 Mbah Bunar, suasana berubah drastis. Angin yang tadinya sepoi-sepoi mendadak berhenti total. Hutan menjadi sunyi yang memekakan telinga. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Kok perasaan gue nggak enak ya?" bisik Dinda sambil merapatkan jaketnya. Teguh hanya terkekeh. Meski dalam hatinya ia menyadari bahwa pohon-pohon di sekitar mereka tampak semakin rapat dan jalan setapak mulai terlihat asing. Keanehan memuncak saat mereka mencapai area yang seharusnya menuju pos 4. Langit yang tadinya biru terang tiba-tiba menggelap seolah gerhana sedang terjadi. Kabut tebal berwarna abu-abu, pekat gulang megalung dari arah lembah, menelan kaki mereka satu persatu. "Jangan ada yang lepas pegangan," teriak Teguh. Teguh merasakah tangan Rian memegang erat pundaknya. Namun, perlahan-lahan, pegangan itu terasa berbeda. Jari-jari yang memegang pundaknya terasa sangat panjang, kurus, dan sedingin es. Teguh menoleh ke belakang untuk memastikan keadaan Rian. Namun, jantungnya hampir copot. Di belakangnya bukan lagi Rian, melainkan sesosok bayangan hitam tinggi, besar tanpa wajah, yang sedang menirukan suara. "Rian, tungguin gue, lari!" teriak Teguh histeris. Ia berlari tanpa arah, menembus semak berduri, mengabaikan teriakan Tumantemonia yang memanggil namanya dari arah yang berlawanan. Teguh terus berlari hingga kakinya terperosok ke dalam lubang akar pohon besar. Saat ia mencoba bangkit dan menyalakan senter, dunia di sekelilingnya sudah berubah. Jalur pendakian yang jelas tadi telah hilang, berganti dengan hutan tua yang pohon-pohonnya mengeluarkan lendir kemerahan. Teguh melihat jam tangannya. Jarum jam berputar kencang berlawanan arah jarum jam, lalu berhenti total. Disinilah dimulai hari pertama dari 7 hari neraka yang akan menguji kewarasannya, di mana waktu seolah berhenti dan Ciremai mulai menagih pajak nyawa atas kedatangannya. Teguh kini sendirian di kegelapan. Teguh terbangun dengan tubuh kaku. Di sekelilingnya hanya ada pepohonan yang tampak seperti raksasa yang sedang mengawasi. Saat ia mencoba mencari jalan keluar, ia mendengar suara Laras menangis torsedu-sidu di balik semak. "Laras, itu kamu?" Teguh mendekat dengan harapan besar. Ia melihat sosok Laras duduk membelakanginya. Bahunya berguncang hebat. Namun, saat Teguh menyentuh pundaknya, sosok itu berputar 180 derajat tanpa menggerakkan tubuhnya. Wajahnya bukan Laras, melainkan wajah yang hancur dengan rahang yang menggantung. Sosok itu tertawa melengking. Sebelum menghilang menjadi asap hitam, Teguh jatuh terduduk, menyadari bahwa di sini, indranya adalah musuh terbesarnya. Kelaparan mulai menggerogoti lambung Teguh. Di sore yang remang, ia tiba-tiba keluar dari rimbunnya hutan dan menemukan sebuah perkampungan kuno di tengah lembah yang tak pernah ada di peta pendakian. Rama-rama panggung berbahan kayu hitam berdiri berjejer. Orang-orang di sana berpakaian adat Sunda kuno berlalu lalang tanpa suara. Anehnya, mereka tidak menapak tanah. Seorang wanita tua mendekati Teguh, menyodorkan sebuah kendi berisi air yang jernih. Teguh hampir meminumnya, namun ia teringat pesan kakeknya. Jangan pernah menerima apapun di gunung jika pemberinya tidak berkedip. Teguh menatap mata wanita itu. Matanya hitam pekat, tanpa bagian putih, dan kelopaknya tidak bergerak sedikit pun. Teguh menuangkan air itu ke tanah, dan seketika air itu berubah menjadi darah kental yang mendidih. Desa itu lenyap, menyisakan Teguh di tengah kuburan tua yang nisan-nisannya terbuat dari kayu yang membusuk
Teguh sudah tidak bisa berjalan. Ia merangkak di atas tanah yang dingin. Malam itu, ia tidak lagi diganggu oleh penampakan kecil. Langit di atas Ciremai seolah terbelah, dan muncullah sosok Nini Pelet, legenda penguasa mistis yang sering dibicarakan pendaki. Bukan sosok wanita tua biasa, melainkan entitas yang memancarkan aura kegelapan yang menindas. Di sampingnya, Teguh melihat bayangan 4 temannya Rian, Fajar, Laras, dan Dinda berdiri dengan leher terikat rantai gaib. 1 nyawa untuk 4 nyawa. Suara itu bergema di dalam kepala Teguh, bukan di telinga. Berikan jantungmu, maka mereka akan aku lepaskan dari jerat hutan ini. Teguh menangis histeris. Ia merasa bersalah karena mengajak mereka. Ambil saya, lepaskan mereka, teriaknya dalam keputusasaan yang luar biasa. Saat ia bersiap menyerahkan hidupnya, ia melihat kalung tasbih di sakunya bersinar redup. Ia mulai merapalkan ayat kursi dengan suara parau. Goncangan hebat terjadi, seolah gunung itu sedang marah. Pada pagi ke-7, tim SAR yang sedang melakukan penyisiran terakhir mencium bau busuk yang menyengat di dekat kawah burung area paling terlarang di Ciremai. Mereka menemukan Teguh tergeletak di dalam celah batu sempit yang secara logika tidak mungkin dimasuki manusia. Kondisinya mengerikan. Kuku-kukunya copot seolah ia telah menggali tanah dengan tangan kosong. Dan rambutnya memutih sepenuhnya. Saat dievakuasi, Teguh menolak melepaskan genggamannya pada sebuah benda. Setelah diperiksa, benda itu adalah sobekan kain jaket milik Rian yang berlumuran darah lama. Padahal, Rian ditemukan selama 7 hari lalu tanpa luka sedikit pun di jaketnya. Di rumah sakit, saat Teguh mulai pulih, ia membisikkan sesuatu yang membuat para perawat ketakutan. Mereka yang selamat di bawah, itu bukan teman-temanku. Teman-temanku masih ada di sana, terikat rantai di bawah pohon hitam. Yang pulang bersama kalian adalah mereka yang menyerupai kami. Malam itu, di rumah masing-masing, Rian, Fajar, Laras, dan Dinda secara bersamaan terbangun tepat pukul 3 pagi, duduk tegak di tempat tidur, dan menatap ke arah Gunung Ciremai dengan senyum yang sama persis. 2 minggu setelah evakuasi, Teguh akhirnya diperbolehkan pulang. Tubuhnya masih kurus, dan matanya yang dulu tajam, kini terlihat kosong, seolah jiwanya masih tertinggal di celah batu kawah burung. Sore itu, keempat sahabatnya datang menjenguk ke rumah Teguh. Rian, Fajar, Laras, dan Dinda masuk ke kamarnya dengan membawa buah-buahan dan senyum lebar. Syukurlah lo udah mendingan, kata Rian sambil menepuk pundak Teguh. Teguh tersentak. Tepukan itu tidak terasa seperti tangan manusia. Rasanya seperti gumpalan daging dingin yang berat dan tidak bernyawa. Teguh hanya diam, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia memperhatikan mereka satu persatu. Laras dan Dinda duduk di pinggir tempat tidur. Mereka berbicara tentang betapa khawatirnya mereka saat Teguh hilang. Namun, Teguh menyadari sesuatu yang membuat nafasnya tercekat. Cara bicara, mereka bicara dengan intonasi yang terlalu sempurna, seolah-olah mereka sedang membacakan naskah yang sudah dihafal, tanpa ada hembusan nafas. Di sela kalimat, mata yang statis, selama 30 menit mengobrol, tidak ada satupun dari mereka yang berkedip. Mata mereka terbuka lebar, menatap lurus ke arah Teguh. Bau hutan, ruangan itu perlahan mulai tercium bau tanah basah dan bunga Kamboja yang busuk. Meski jendela kamar tertutup rapat. Lo harus makan. Kita bawain makanan kesukaan lo, kata Fajar sambil membuka bungkusan nasi. Saat Fajar menyodorkan sesendok nasi, Teguh melihat ke arah cermin besar yang ada di lemari bajunya. Di dalam cermin, ia melihat dirinya sendiri yang sedang pucat pasi. Namun, di sampingnya di pantulan cermin, itu kursi-kursi yang diduduki. Teman-temannya kosong. Hanya ada 4 kepul asap hitam pekat yang melayang di tempat teman-temannya duduk. Teguh gemetar hebat. Ia teringat sobekan kain jaket Rian yang ia temukan di gunung. Ia memberanikan diri bertanya, Rian, jaket gunung lo yang warna merah mana? Rian tersenyum lebar, terlalu lebar hingga sudut bibirnya, seolah hampir merobek pipinya. Jaket kan gue pakai waktu kita mendaki.
Guh, nggak ada yang rusak kok. Teguh meraih tasnya yang tergeletak di samping tempat tidur. Ia mengeluarkan sobekan kain yang ia bawa dari Ciremai. Terus, ini apa? Seketika, ruangan menjadi sunyi senyap. Suara kicau burung di luar rumah mendadak hilang. Keempat temannya itu berhenti bergerak. Mereka semua menoleh ke arah Teguh secara bersamaan dengan gerakan leher yang patah-patah. Krek, 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 guh! Bisik Dinda. Suaranya kini berubah menjadi parau dan dalam. Kenapa lo harus bawa bagian dari kami pulang? Tiba-tiba, lampu kamar padam. Dalam kegelapan, Teguh melihat 4 pasang mata merah menyala di depannya. Di saat itulah ia mendengar suara asli Mantemonia. Suara Ryan, Fajar, Laras, dan Dinda yang asli berteriak minta tolong dari jarak yang sangat jauh. Dari puncak Ciremai yang tertutup kabut. Pintu kamar terkunci sendiri. Dari luar, Ibu Teguh mendengar suara tawa riuh dari dalam kamar. Seolah-olah kelima sahabat itu sedang merayakan sesuatu dengan sangat bahagia. Namun, ketika sang ibu mencoba membuka pintu, yang ia temukan hanyalah kamar yang kosong. Teguh hilang lagi. Dan kali ini, tidak ada lagi yang bisa menemukannya, karena ia telah dijemput untuk melengkapi lingkaran yang hilang di atas sana. Cerita selesai. Gunung Ciremai telah mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya.